Untuk menu selanjutnya adalah menu sistem. Nah, dalam menu sistem ini ada beberapa sub menu, mulai dari sistem configuration sampai database backup. Nah, dalam sistem configuration ini yang pertama ada library name. Library name ini nantinya akan berpengaruh pada label. Jadi nanti namanya ini harus disesuaikan. Nah, untuk yang selanjutnya ada library subname. Ini tidak terlalu berpengaruh, nanti hanya pengaruhnya pada opak. Nah, selanjutnya ada default app language. Nah, ini bahasa default yang digunakan. Kita pilih bahasa Indonesia. Selanjutnya ada number of collection to show in opaque result list. Nah, ini nanti adalah jumlah maksimal buku yang dicari melalui opak di halaman pertama. Jadi kalau maksimal ini 10, berarti buku selanjutnya akan ditampilkan di halaman selanjutnya. Kalau yang ini show promoted titles at homepage. Nah, ini nanti adalah, ini maksudnya buku-buku yang dipromosikan seperti ini. Ini akan terlihat. Nah, ini kalau mau dipromosikan ya berarti di yes. Selanjutnya adalah quick return. Quick return ini berguna untuk menghindari denda yang pemungutannya tidak langsung dibayar. Jadi ini di disable saja. Terus untuk print circulation receipt, ini adalah bukti sirkulasi untuk peminjaman dan pengembalian. Selanjutnya ada loan and due date manual change. Ini berguna untuk merubah tanggal jatuh tempo secara manual. Jadi kalau ingin merubah tanggal jatuh tempo, ini di enable seperti itu. Nah, selanjutnya ada loan limit override. Itu adalah pemaksaan untuk melebihi batas pinjam. Jadi maksudnya begini, misal suatu pemustaka itu dibatasi meminjam 5 buku saja. Nah, ini nanti kalau di enable, maka pemustaka tersebut akan bisa meminjam lebih dari 5 buku. Misal bisa meminjam 6 atau 7 buku. Kalau di disable, hanya bisa meminjam sampai 5 buku. Selanjutnya adalah ignore holidays fine calculation. Nah, ini harus di enable karena agar denda hari Sabtu dan Minggu itu tidak dihitung. Nah, selanjutnya adalah opaque XML detail sama opaque XML result. Ini setahu saya berguna untuk pertukaran data. Selanjutnya adalah enable search spell checker. Nah, itu berguna kalau misal kita salah tulis. Nah, kalau kita salah tulis itu nanti ada tulisan gini, maksud Anda ini, begitu. Terus selanjutnya adalah allow opaque file download. Nah, ini berguna untuk jika nanti ada file yang disisipkan di koleksi, itu nanti diizinkan atau tidak untuk di-download. Nah, ini bisa kalian pilih. Kalau diizinkan berarti klik allow. Untuk selanjutnya adalah session login timeout. Itu adalah waktu, ini adalah detik. Maksudnya adalah detik. Jadi, misal kalian tidak buka, kalian sudah login di Slims tapi tidak buka selama waktu ini, berarti akun kalian akan logout dengan sendirinya. Selanjutnya ada barcode encoding. Barcode encoding ini yang biasa digunakan adalah kode 128. Ada juga kode 39, tapi yang bisa digunakan kode 128. Terus selanjutnya ada visitor counter by IP. Nah, ini kalau di enable, ini kita hanya bisa membuka
dari IP ini, IP yang sudah ditentukan ini, yang sudah didefinisikan ini. Tapi kalau kita disable, berarti kita bisa membukanya dari IP manapun. Terus selanjutnya ada visitor limitation by time. Nah, ini kalau di enable, maka visitor hanya bisa mengisi satu kali daftar kunjungan berdasarkan waktu yang ditentukan. Nah, misal ini ada 60, ini maksudnya 60 menit, jadi hanya bisa dalam waktu 60 menit tersebut. Dihitung satu kali, jadi dihitung 2 kali ya setelah 60 menit tersebut habis. Oke, itu tadi untuk menu di sistem configuration. Kita save settings. Nah, ini berarti tadi kan sudah diatur dalam bahasa Indonesia, jadi bahasanya menjadi bahasa Indonesia. Nah, untuk submenu selanjutnya adalah lingkungan sistem. Dalam lingkungan sistem ini menjelaskan mengenai perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk menginstal Slim ini. Selanjutnya adalah pengaturan UCS. Pengaturan UCS ini dulunya hanya bisa dilakukan via source code, tetapi sekarang bisa dilakukan melalui interface seperti ini. Jadi nanti misal kalau mau gabung ke katalog bersama, ini settingnya cukup di sini. Selanjutnya adalah tema. Nah, tema ini tema template publik. Ini adalah tema saat pertama kali dibuka seperti ini. Terus kalau untuk template admin, ini adalah template saat sudah login seperti ini. Jadi ini bisa diatur. Nah, ini ada konten. Ini adalah bagian-bagian dari konten. Selanjutnya adalah indeks biblio. Indeks biblio ini digunakan jika ada selisih antara data yang diinputkan dengan data yang kita cari di OPAC. Nah, jika ada selisih atau perbedaan itu, maka bisa diulang indeksnya di sini. Selanjutnya adalah modul. Nah, modul ini adalah menu yang ada di atas ini. Nah, ini. Terus nanti kalau misal ada pengembangan, nanti bisa ditambahkan sendiri. Nah, ini seperti ini. Terus selanjutnya adalah kelompok pengguna. Kelompok pengguna ini digunakan untuk menambah daftar kelompok. Misal akan menambah kelompok pengolahan. Nah, ini tinggal diklik tambah kelompok baru. Nah, ini misal pengolahan. Nah, nanti tinggal diatur, nanti dikasih akses yang mana saja. Jadi kalau misal cuma dikasih akses bibliografi, nanti anggota kelompok tersebut cuma yang tampil di bagian menu atas ini cuma bibliografi. Nah, setelah itu klik simpan. Terus setelah kelompoknya tersimpan, nanti ditambahkan pustakawan dan pengguna sistem. Nah, ini tambah pengguna. Nah, nanti tinggal masukkan nama penggunanya. Terus nanti kelompoknya tadi kan ada pengolahan, jadi nanti di sini ada tampil pengolahan gitu, jadi langsung dipilih pengolahan. Terus bikin kata sandi baru, lalu klik simpan. Jadi anggota kelompok pengolahan tadi ya hanya bisa mengakses bibliografi ya sesuai dengan yang diizinkan tadi. Kalau yang diizinkan bibliografi dan sirkulasi, berarti nanti bisa membuka bibliografi dan sirkulasi. Selanjutnya adalah pengaturan pemintas. Pengaturan
pengaturan pemintas ini adalah pengaturan yang tampil sewaktu di beranda. Selanjutnya ada setelan hari libur. Nah, setelan hari libur ini untuk mengatur hari apa yang kita libur supaya denda tidak dihitung. Misal milih hari libur kita hari Sabtu dan hari Minggu. Nah, ini tinggal simpan pengaturan seperti itu. Yang selanjutnya adalah pembuatan barcode. Nah, pembuatan barcode ini digunakan untuk menyisip barcode yang rusak pada koleksi. Misal barcode yang rusak pada koleksi itu B10001. Nah, ini tinggal klik cetak barcode, klik OK. Nah, ini barcode-nya nanti tinggal ditempelkan pada koleksi yang rusak. Nah, ini dalam satu sesi ini bisa digunakan untuk membuat 15 barcode. Nah, selanjutnya ada catatan sistem. Catatan sistem ini adalah jadi berisi catatan seluruh kegiatan yang ada dalam sistem ini. Misal ada kegiatan penambahan user, penghapusan user, penambahan koleksi maupun penghapusan koleksi, ini semua akan tercatat di sini. Dan submenu yang terakhir itu adalah salinan pangkalan data. Salinan pangkalan data ini digunakan untuk membackup database atau basis data. Laporan. Nah, dalam menu pelaporan ini itu ditampilkan seluruh data kegiatan dan data bibliografi dan data keanggotaan yang ada di SLIM 9 Boolean. Nah, di dalam menu pelaporan ini juga ada beberapa submenu, mulai dari statistik koleksi sampai penghitung unduhan. Nah, yang pertama itu adalah statistik koleksi. Statistik koleksi ini berisi keterangan mengenai judul keseluruhan koleksi, judul keseluruhan dengan eksemplar atau salin keseluruhan, eksemplar dipinjam keseluruhan, eksemplar keseluruhan dalam koleksi, total judul menurut media, total eksemplar menurut jenis koleksi, dan juga 10 judul terpopuler. 10 judul terpopuler ini maksudnya adalah 10 judul yang paling sering dipinjam. Selanjutnya ada laporan peminjaman. Laporan peminjaman ini menampilkan data mengenai statistik peminjaman, yaitu mulai dari total peminjaman, total judul menurut media, total eksemplar menurut jenis koleksi, total transaksi peminjaman, rata-rata transaksi per hari, transaksi tertinggi dalam sehari, anggota yang meminjam, anggota belum pernah meminjam, total peminjaman terlambat. Seperti itu. Dan dengan melihat laporan peminjaman ini bisa untuk menentukan jumlah petugas yang ditempatkan di sirkulasi. Selanjutnya ada laporan anggota. Dalam laporan anggota ini menampilkan total anggota terdaftar, total anggota yang aktif, total anggota menurut jenis keanggotaan, total keanggotaan kadaluarsa, dan 10 anggota paling aktif. 10 anggota paling aktif itu maksudnya adalah anggota yang paling banyak meminjam. Dan menu selanjutnya ada laporan lain. Terus juga ada rekapitulasi. Rekapitulasi ini adalah rekap berdasarkan klasifikasi, berdasarkan GMD, berdasarkan tipe koleksi. Misal tipe koleksi ada reference, ada textbook atau fiction. Seperti itu, berdasarkan bahasa. Nah, ini ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, seperti itu.
Selanjutnya ada daftar judul. Daftar judul ini menampilkan daftar judul yang ada di database kita. Jadi misal kita punya beberapa koleksi atau buku di database, itu bisa dicari dengan menuliskan judulnya atau ISBN-nya. Selanjutnya ada daftar judul eksemplar. Daftar judul eksemplar ini menampilkan judul berdasarkan eksemplarnya. Jadi ini juga ada filternya. Filter untuk dilakukan pencarian yang lebih sempit. Jadi bisa melakukan pencarian yang lebih detail. Selanjutnya adalah statistik penggunaan koleksi. Statistik penggunaan koleksi ini digunakan untuk melihat misal sebuah judul A itu berapa kali dipinjam dalam bulan tertentu. Misal dalam bulan Agustus itu buku berjudul psikologi, misal itu dipinjam berapa kali. Nah, untuk selanjutnya itu ada peminjaman berdasarkan klasifikasi. Nah, peminjaman berdasarkan klasifikasi ini adalah peminjaman didasarkan pada kelas-kelas tertentu, misal kelas 0, kelas 1, 2, dan seterusnya. Ini dilihatnya dalam per bulan. Terus selanjutnya ada daftar anggota. Daftar anggota ini adalah daftar anggota berdasarkan tipe keanggotaan. Jadi misal tipe standar itu ada berapa, misal untuk semuanya itu ada berapa. Untuk selanjutnya itu adalah daftar peminjaman anggota. Daftar peminjaman anggota ini berisi data-data peminjaman yang sedang disimpan. Jadi ini langsung memasukkan saja ID anggota atau nama anggota. Terus selanjutnya adalah sejarah peminjaman. Sejarah peminjaman ini berisi buku-buku yang sudah dipinjam oleh anggota. Ini juga sama, tinggal memasukkan ID anggota atau nama anggota. Selanjutnya ada peringatan jatuh tempo. Peringatan jatuh tempo ini melaporkan peminjaman eksemplar yang akan terlambat. Jadi kalau ada yang terlambat itu bisa dicek di sini. Selanjutnya ada daftar keterlambatan, ini juga tinggal memasukkan ID anggota juga. Nanti ada daftarnya kita terlambat berapa kali, seperti itu. Selanjutnya adalah aktivitas staf. Aktivitas staf ini adalah menampilkan semua kegiatan yang dilakukan oleh staf. Misal ini ada suatu staf ini sudah melakukan entry data bibliografi berapa kali, entry data eksemplar berapa kali, entry data anggota berapa kali, seperti itu. Selanjutnya adalah statistik pengunjung. Statistik pengunjung ini adalah data pengunjung berdasarkan tipe per bulannya. Jadi tipe keanggotaan itu ada standar, ada pengunjung bukan anggota, seperti itu. Nah, itu ada datanya. Jadi misal tipe keanggotaan standar itu Januari yang datang berapa, Februari yang datang berapa, seperti itu. Selanjutnya ada statistik pengunjung per hari. Statistik pengunjung per hari ini, kalau statistik pengunjung tadi kan dilihat per bulannya. Nah, kalau per hari ini bisa dilihat lebih detail lagi, yaitu per harinya. Nah, selanjutnya adalah daftar pengunjung. Daftar pengunjung itu ada daftar nama-nama siapa saja yang berkunjung. Itu juga bisa dilihat melalui tipe keanggotaan, bisa semua pengunjung maupun pengunjung bukan anggota maupun standar. Selanjutnya adalah laporan denda. Laporan denda ini misal pada hari Senin itu yang dapat denda berapa orang,
yang Selasa berapa orang, seperti itu. Nah, ini daftar denda anggota. Daftar denda anggota itu adalah daftar yang kena denda. Jadi tinggal memasukkan ID anggota atau nama anggota. Selanjutnya adalah laporan perolehan. Ini menampilkan laporan perolehan koleksi. Dan yang terakhir itu adalah penghitung unduhan. Nah, jadi ini laporan lampiran, kita tinggal masukkan judul atau ISBN. Nah, itu tadi beberapa submenu dalam menu pelaporan. Untuk menu selanjutnya itu adalah menu kendali terbitan berseri. Menu kendali terbitan berseri ini digunakan untuk mengendalikan langganan-langganan dari koleksi terbitan berseri. Nah, agar menu ini bisa digunakan, maka data terbitan berserinya harus diisikan terlebih dahulu di menu bibliografi. Nah, ini kita tambah bibliografi baru. Nah, ini kita masukkan judulnya, misalnya harian Singgalang, ya. Terus kita isi bagian kala terbit itu kita pilih weekly, ini mingguan. Terus kalau mau diisi penerbitnya juga tidak apa-apa, kalau tidak ya kita skip. Terus langsung simpan. Nah, ini berarti sudah. Ini sudah ditambahkan. Kita kembali ke menu kendali terbitan berseri. Nah, ini sudah ada di sini harian Singgalang. Ini ada pilihan tambah data berlangganan dan lihat data berlangganan. Kita cek dulu. Nah, ini berarti kita belum berlangganan. Berarti klik tambah data berlangganan. Nah, ini kita tulis mulai berlangganan kapan. Kita mulai ambil awal tahun saja. Terus awal tahun seperti ini. Terus ada jumlah eksemplar yang diharapkan, maksudnya jumlah eksemplar yang kita langgani, kita tuliskan 2 saja. Periode langganannya 2020. Oke, ini catatan berlangganan. Kalau ada bisa ditulis, kalau tidak ada berarti kita simpan. Kita oke. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal lihat atau ubah detail Kardex. Nah, ini dalam detail Kardex ini ada tanggal harus diterima, tanggal diterima, nomor urut, catatan, seperti ini. Jadi ini berguna untuk mengecek apakah langganan pada hari tertentu tersebut itu datang atau tidak.
kan misalnya seperti ini, kita kan tadi pesannya 2 tapi yang datang ternyata 1, seperti itu. Nah nanti di akhir itu direkap, terus kita hitung berapa yang datang dan berapa yang tidak. Nah itu untuk bukti komplain ke tempat kita berlangganan. Jadi gunanya kendali terbitan berseri itu seperti itu.